Oke teman-teman, masih semangat ya. Kita lanjutkan latihan ulangan akhir tahun halaman 142 untuk buku SPS Matematika SDMI kelas 5 ya. Mari kita bahas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman di channel Rifan Fajrin Belajar dan Berbagi Bersama. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Semoga kita mendapatkan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat ya, sambil disiapkan bukunya masing-masing. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas nomor 6 sampai nomor 10 ya, halaman 142. Bagi teman-teman yang ingin menyimak pembahasan sebelumnya, nomor 1 sampai nomor 5, atau pembahasan soal-soal yang lain ya, di halaman sebelum-sebelumnya di buku ini, silahkan kalian cek, kalian periksa di playlist ISPS Matematika kelas 5 di channel ini juga ya. Nah sekarang kita sudah sampai di nomor 6 ya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Oke, saya perbesar dulu ya supaya lebih jelas ya. Nomor 6, jika harga satu lusin pensil adalah 15.000, harga 5 batang pensil tersebut adalah titik-titik. Nah ini mudah ya, ini soal perbandingan. Kalau satu lusin pensil itu, satu lusin itu berarti 12 ya. Kalau 12 pensil itu harganya 15.000, maka berapa harga 5 batang pensil? Caranya adalah ya seperti ini ya, 5 per 12 ya, 5 kita bagi dengan satu lusin tadi, kita kalikan dengan harganya, harga satu lusin ya. 5 per 12 kali 15.000 sama dengan titik-titik ya, sama dengan 6.250 ya. Oke, ini 15.000 ini kita sederhanakan, kita bagi dengan 12, itu hasilnya adalah 1.250. 1.250 kita kalikan 5 sama dengan 6.200. Jadi harga 5 batang pensil adalah 6.250 rupiah, atau pilihan jawaban yang B ya. Ini oke, seperti itu ya teman-teman ya, mudah sekali. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 7. Selisih umur Citra dan Bayu adalah 6 tahun ya. Ini selisihnya dulu ya. Jadi umurnya Citra kalau dikurangi umurnya Bayu itu 6 tahun ya, selisih kan begitu ya. Nah sekarang data yang lain selanjutnya adalah jika perbandingan usia Citra dan Bayu adalah 7:5, ini ya perbandingan usia mereka 7:5. Pertanyaannya adalah jumlah usia mereka berdua. Nah, maka berapa jumlah usia mereka berdua ya. Ingat tadi selisihnya adalah 6 tahun ya, dan perbandingannya adalah 7:5. Jumlah usia mereka berdua adalah titik-titik. Apakah A 24 tahun, B 28 tahun, atau C 32 tahun dan 36 tahun? Opsi jawaban yang D. Caranya adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tulis dulu Citra
perbandingan usia Citra dengan Bayu itu 7:5 ya, selisihnya 6 tahun. Maka caranya seperti ini, 7 plus 5 ya, kita bagi dengan 7 dikurangi 5 ya, ini dari perbandingan ini tadi ya, kita kalikan dengan selisihnya, selisih usia Citra dan Bayu, yaitu 6 tahun ya. Oke, 7 ditambah 5 itu sama dengan 12, 7 dikurangi 5 sama dengan 2, kita kalikan dengan 6 ya, kita kalikan 6 itu adalah selisihnya tadi ya, selisih usia mereka tadi, selisih usia Citra dan Bayu. Jadi 12 dibagi 2 itu sama dengan 6 ya, 6 kali 6 sama dengan 36 ya. Jadi jumlah usia Citra dan Bayu atau jumlah usia mereka berdua adalah 36 tahun ya, pilihan jawaban yang D. Nah ini ya, jadi sudah ketemu usianya Citra ditambah usianya Bayu itu sama dengan 36 tahun. Kalau teman-teman ingin tahu lagi sebenarnya berapa sih usianya Citra dan usianya Bayu sehingga jumlah usia mereka itu 36 dan selisih usia mereka itu 6 tahun ya, perbandingannya 7:5. Jadi seperti ini ya, usianya Citra itu sebenarnya 7 kali 3 ya, 7 kali 3 ya, ini sama dengan 21 tahun, dan usianya Bayu 15 tahun ya, jadi 21 tambah 15 sama dengan 36 ya. Ini perbandingan usia mereka ya, 21 dibandingkan dengan 15 itu ya kan, kalau dibagi 3 itu perbandingannya adalah 7:5 ya, jadi tepat ya, selisihnya Citra usianya Citra 21, usianya Bayu itu 15, selisihnya 6 tahun, dan jumlah mereka berdua, usia mereka berdua adalah 36 tahun ya. Opsi jawabannya adalah D, 36 tahun. Selanjutnya ke soal nomor 8. 75 meter per detik sama dengan titik-titik. Ini semuanya pilihan jawabannya adalah kilometer per jam ya, maka kita akan ubah 75 meter per detik ini menjadi kilometer per jam ya. Seperti apa caranya? Seperti ini, 75 meter per detik ya. Jadi meternya ini kita bagi dengan kita ubah menjadi kilometer, maka 75 kita bagi dengan 1000 ya, karena dari meter ke kilometer itu naik 3 tingkat ya. Kalau 3 tingkat itu berarti dibagi 1000 ya. Kita masih ingat kan, ada kilometer, kemudian hektometer ya, kemudian dekameter dan meter ya. Dari meter menuju kilometer itu naik 3 tingkat ya, 1, 2, 3. Setiap naik 1 tingkat itu dibagi 10 ya. Kalau naik 3 tingkat berarti dibagi 1000, dibagi 10, dibagi 100, dan dibagi 1000 ya. Jadi 75 per 1000 km. Kemudian dari detik kita ganti jadi jam ya, karena 1 jam itu 3600 detik, maka kalau dari detik menuju jam maka kita bagi kita ubah menjadi 1 per 3600 jam ya. Oke, 75 per 1000 dibagi 1 per 3600, kita kalikan silang ya. Jadi awalnya kan seperti ini ya, saya tuliskan di sini saja ya, 75 per 1000 dibagi 1 per 3600, kan awalnya begini. Kalau pembagian pecahan seperti ini, maka kita ubah menjadi kali dan kita tukar ya, kita balik ya. 75 per 1000 ini tandanya menjadi kali, ini kita ubah ya, kita balik ya, 3600 per 1. Jadi kita coret saja ya, 3600 ini kita coret dengan ini ya, sehingga 75
kali 36 itu 2700. Ini 10 kali 1 sama dengan 10 ya. Ini bisa kita coret lagi, maka menjadi 270 km per jam ya. 2700 dibagi 10 itu berarti kita coret ya 270 km per jam. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 9. Kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai oleh Pak Rahmat adalah 60 km per jam. Kemudian jarak yang dapat ditempuh Pak Rahmat dalam waktu 0,75 jam adalah titik-titik. Ini berarti 3/4 ya, 3/4 jam ya. Oke, 3/4 jam itu berarti 45 menit ya. Oke. Jadi yang ditanyakan adalah jaraknya, berapakah jarak yang bisa ditempuh oleh Pak Rahmat dalam waktu 0,75 jam dengan kecepatan berkendara yaitu 60 km per jam. Untuk mengerjakan soal ini kita ingat rumus ini ya, rumus pakai ini ya, segitiga ini ya. Jadi ini J ini jarak, K ini kecepatan, dan W adalah waktu. Ini biasa kita ya supaya lebih mudah aja ya, supaya lebih mudah aja kita ingat Jokowi ya. Ini Jokowi, JKW. JKW itu J itu jarak, K itu kecepatan, dan W adalah waktu. Nah, kalau kita ingin mencari jarak ya, maka jarak ini kita tinggal tutup aja J-nya. Jarak adalah K kali W ya. Jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu ya, seperti itu ya, ingat ya. Kalau kita misalnya ingin mencari kecepatan, maka kecepatannya ini kita tutup, kecepatan sama dengan G. Nah, ini karena di bawahnya ini berarti dibagi, kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, gitu ya. Kalau mau mencari waktu bagaimana? Kita tutup waktunya. Waktu sama dengan G dibagi K, jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, ini ya. Nah, kalau mau mencari jaraknya atau J, ini J-nya kita tutup. Nah, karena ini sejajar maka kita kalikan. Jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu ya. J K W. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya adalah 60 km per jam ya, atau kita tulis 60. Kemudian waktunya tadi 0,75 jam, itu sama dengan 3/4 jam ya. 0,75 itu berarti 75/100 ya. 0,75 itu kan 75/100 ya. Ini saya tulis saja di sini ya. 0,75 itu sama dengan ini 75, dua angka di belakang koma berarti per 100 ya. Ini masing-masing dibagi 25, ini kan 25 berarti 3, sedikit 100 dibagi 25 sama dengan 4 ya, 3/4. Nah, dengan seperti ini ya kan. 0,75 sama dengan 3/4 jam. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita tinggal coret aja atau dikalikan langsung pun tidak masalah ya. 60 dikalikan 3 itu 180 ya. 180 dibagi 4 itu sama dengan 45 ya, atau kita coret aja lah biar mudah ya. 60 kita bagi dengan 4 ya. Ini 4-nya dibagi 41 ya. Ini 60 dibagi 4 itu sama dengan 15 ya. Nah, 15 kali 3 sama dengan 45 ya. Jadi jarak yang bisa ditempuh oleh Pak Rahmat dengan kecepatan 60 km per jam dengan waktu 0,75 jam adalah 45 km. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Ini yang B. Oke teman-teman, mudah ya. Sekarang kita menuju ke soal nomor 10 ya. Oke, jarak kota A dan kota B adalah 137,5 km. Jika sebuah bis berangkat pukul 7
ya, dari kota A dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam, maka bis akan sampai atau tiba di kota B pada pukul berapa? Apakah A 8.45, B pukul 9, C pukul 9.15, atau yang D pukul 9.30 atau pukul setengah 10 ya. Ingat, kita mencari jam berapa tiba, berarti mencari waktu ya. Nah, ingat rumus ini tadi, waktu berarti jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, ya, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 137,5 ya, kecepatannya adalah 55. Jadi 137,5 dibagi 55 itu sama dengan 2,5 atau 2,5 jam. Nah, ini sudah ketemu waktu yang ditempuh oleh bis tersebut 2,5 jam. Belum selesai ya, ini yang ditanyakan adalah pukul berapa sampainya. Kalau berangkatnya pukul 7, maka kita tinggal tambahkan aja. Kalau berangkat pukul 7, waktu tempuhnya 2,5 jam, berarti tiba di kota B sama dengan pukul 7, kita tambahkan aja dengan 2,5 jam ya, atau 2 jam 30 menit. Nah, maka menjadi pukul 9.30 menit. Nah, ini awalnya saya tulis WIB waktu Indonesia Barat ya, tapi ternyata di sini nggak ada keterangannya waktu Indonesia Barat, tengah atau timur ya. Jadi ini kita coret aja. Yang jelas bis akan sampai di kota B pada pukul 9.30 atau pukul setengah 10. Jadi jawabannya adalah yang D ya, untuk yang nomor 10. Oke teman-teman, sudah selesai ya pembahasan kali ini nomor 6 sampai nomor 10 ya. Semoga bermanfaat. Kalian boleh untuk ya coba menghitung ulang ya. Siapa tahu cara dan hasil yang saya temukan ini tadi barangkali ada kesalahan ya, silahkan kalian periksa kembali. Pokoknya coba dulu ya, coba kerjakan dulu ya semampu kalian. Nah, baru kalian periksa atau cocokkan jawabannya apakah sama dengan jawaban saya atau jawaban guru kalian ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya untuk yang nomor 11 dan seterusnya nanti kita sampaikan di video berikutnya. Oleh sebab itu, ikuti terus channel Rifwan Fajrin Belajar dan Berbagi Bersama. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah.